Hai guys, kembali lagi nih di Ayo Jalan. Sekarang sama gue nih Fikri. Nah, kebetulan kemarin kan gue udah review hotel yang di daerah Canggu. Legian ya. Nah, sekarang gue mau review hotel, bukan hotel sih, ini tepatnya villa. Villanya private, yaitu Escape in Bali yang ada di Ubud. Yuk. Sebelum masuk ke private villanya, di sini untuk mencegah COVID-19 seperti biasa nih guys, disediakan pencuci tangan, terus hand sanitizer dan juga hand soapnya ya. Nah, sebelum masuk gue mau jelasin dari gerbangnya aja kalian udah bisa lihat ya. Ini ada dari anyaman jerami, terus udah gitu ini dari ranting-ranting pohon guys, dan unik. Gimana dalamnya ya? Yuk kita masuk. Nah, ini dia area dalamnya. Ada beberapa bagian, tapi bagian yang pertama yang bakalan gue review adalah bagian resepsionis ya. Dan juga ini tempat menunggu kalau misalnya kalian datang ke sini, kemudian masih belum jamnya check-in, kalian juga nanti waitingnya di sini. Yuk. Oke, untuk area ini adalah area bar. Bar ini biasanya kalau misalnya ada hostnya melakukan check-in, juga check-innya di sini. Kemudian ketika mereka sudah pergi, kan ini benar-benar private ya. Jadi mereka itu di sini untuk proses check-in aja. Setelah check-in mereka pergi. Nah, di dalamnya yuk masuk. Ada air mineral, ada kulkas. Dalamnya banyak makanan sih guys, karena kan ini nyatu untuk proses breakfast besok juga kan. Jadi seluruh bahan makanan juga disimpannya di sini. Tapi kalau misalnya kalian punya minuman sendiri dan pengen dingin misalnya, kalian juga bisa simpan di sini, nggak apa-apa. Terus selanjutnya di sini yuk ada wastafel. Terus nah di sini ada kompor elektrik. Terus ada ininya juga, pemanasnya juga, panggangan roti. Terus ini blender, tapi gue nggak tahu ya ini dipakai atau enggak, mungkin untuk proses sama hostnya besok kalau misalnya proses proses breakfast ya. Terus ada buah-buahan, gue juga nggak tahu sih, tadi belum sempet tanya ini buah-buahan boleh dimakan atau enggak, sepertinya sih enggak ya. Terus ini di sini ada tempat kopi, teh. Kopinya juga macam-macam sih kayak di hotel. Ntar gue buka ya, biar kita lihat. Oh, green tea doang sih. Green tea doang guys. Oh, dipisah-pisah nih. Ini green tea. Nah, ini Dilma. Oh. Terus ini Dilmah juga, tapi kayaknya ini Dilmah yang orange ya. Terus ini Earl Grey. Earl Grey itu apa ya? Sama ini kopi. Di sini juga ada wine opener. Jadi kalau misalnya kalian bawa botol yang memang perlu dibuka ya tinggal pakai ini aja.
Di sini ada tempat duduk. Jadi kalau misalnya kalian breakfast juga bisa di sini. Atau di area waitingnya. Sebenarnya ini multifungsi sih. Selain untuk area menunggu pada saat check-in, ini juga bisa digunakan untuk salah satu spot untuk untuk breakfast. Oh iya, tadi gue welcome drinknya dapat kelapa muda. Dan di sini kelapa muda untuk seluruh cutleries-nya, nggak seluruh sih, sebagian mereka udah pecinta lingkungan. Disebutnya apa? Eco friendly. Oke, eco friendly ya. Jadi ini udah pakai sedotan bambu. Ya, emang semuanya juga bambu sih rata-rata di sini. Jadi ya sedotannya masa pakai sedotan plastik kan. Oh ya guys, satu lagi ini tempat-tempat minum di atas sebelah sini. Jadi kalau misalnya mau minum, gelasnya udah macem-macem. Ada wine glass, ada glass juice, dan ada juga kopi atau teh. Oke, setelah ke area barusan di area resepsionis, yuk kita masuk ke spot selanjutnya. Nah, di sini guys ada ikan koi ya ini ya. Terus juga di sini ada air terjun mini buatan. Jadi kalau misalnya malam-malam kita tidur ngedengar gemercik air, seru. Nah, ini sebelum masuk ke spot yang utama, gue mau ngasih tahu ke kalian nih. Ini adalah area bathtub-nya, guys. Jadi memang sebenarnya bathtub-nya ini udah default-nya itu pakai bunga-bunga ya, bukan gue request. Bukan gue request, dan ini udah include di harga yang gue bayar, yaitu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu udah include take and service, udah breakfast, dan juga udah termasuk bunga-bunga. Kalau yang dan free motor juga guys. Jadi kalau misalnya kalian kesini bawa mobil bareng teman-teman, karena ini kebetulan untuk private villanya ini bisa untuk 4 orang. Nah, kalau misalnya kalian dari kota bawa mobil ke daerah Ubud ini, kalian bisa pakai motor yang free itu di atas. Terus yang gue senangnya lagi nih, kemarin kalau di villa yang pertama gue yang di daerah Legian itu, kalau pakai bunga-bunga begini tuh bayar 300.000. Kalau ini udah bathtubnya besar, bisa buat berempat ya kira-kira bathtubnya ya. Terus bunganya juga udah gratis include. Oke banget sih ini. Terus ini juga bisa buat malam-malam nih kalau kalian berendam. Di sini ada lilinnya juga. Terus airnya juga ada air hangat sama air panas. Air hangat sama air panas. Air hangat sama air dingin gitu maksudnya. Air panas dan air dingin. Terus ada gayung. Gayungnya berat nih. Dari kayu. Terus ada sabun. Sama ini apa ya? Garam. Garam buat apa ya ini ya? Buat pegel-pegel. Oh ya. Oh, buat pegel-pegel katanya. Ini dari batu guys. Yang dari bathtub, oke, reviewnya itu. Kita ke spot utamanya ya. Yuk. Nah, ini spot utamanya guys. Jadi di sini ada 2 lantai. Nanti gue akan tunjukin di lantai 1 itu ada apa aja. Terus di lantai 2-nya ada apa aja. Ayo masuk. Ini untuk area di lantai 1. Sebenarnya kan tadi hostnya udah bilang nih, villa ini tuh bisa untuk berempat. Nah, kalau misalnya kebetulan kita berempat nginepnya di sini, area untuk sofa ini bisa digunakan juga untuk area tidur atau diganti dengan kasur gitu. Cuman karena gue bilang nggak perlu untuk diganti pakai kasur, ya udah dipakai buat sofa aja gitu ya. Sofanya juga besar, jadi kalau misalnya sebenarnya pun nggak diganti, ini sofanya juga bisa untuk tidur juga sebetulnya. Terus di sini ada ayunan, gue cobain. Capek dari kota. Terus ayunannya enak sih guys. Terus udah gitu, nih lampunya juga lucu nih. Ini lampu zaman gue kecil di rumah nenek gue ada nih. Biasanya itu bawahnya pakai minyak tanah. Terus di atasnya juga
lucu ornamennya. Nah, terus ke spot di sini. Ini mungkin sebenarnya buat tanaman menjalar ya, tapi agak kering. Entah ini nggak keurus atau memang belum jadi aja tanaman menjalarnya, nggak tahu deh. Gue lupa nih satu lagi guys. View-nya di sini adalah, lihat. Jadi adem banget sih. Ini ke bawah tuh kayaknya kali, tapi kalinya nggak ketutup. Jadi tuh ini kebun private sih, mungkin yang kebun ini juga yang punyanya sama yang punya villa di sini sama mungkin ya. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya kita nginep di sini tiba-tiba ada orang yang bercocok tanam di bawah, juga nggak mungkin. Pasti masih pemilik yang sama menurut gue sih. Udah ya ke situ ya. Terus spot di sini ini ada matras. Matras ini bisa digunakan untuk yoga atau olahraga stretching dan sebagainya. Nah, olahraganya juga guys bisa di tempat yang tadi tuh, di depannya sofa, atau ada tempat khusus di atas. Di lemari yang ini selain ada matras juga ini ada elektrik untuk nyamuk, karena ini kan alam terbuka ya, pasti ada banyak nyamuk. Ada tisunya juga ada bunganya nih, ornamen lah, wangi. Bunga apa itu ya? Terus sovel semprot. Ada autannya lotion. Ini buat permainan nih, permainan kartu. Jadi kalau bareng-bareng sama teman kalian bisa main kartu. Terus di sini tong sampah, dan ini ada gitar. Jadi kalau misalnya kalian lagi lagi main sama teman-teman kalian nih, bisa main gitar, atau honeymoon juga romantis ya, malam-malam ya main gitar ya, seru ya. Gue taruh lagi, kita masuk ke spot selanjutnya di lantai 1 ini, yuk. Nah, ini adalah area kamar mandinya guys. Jadi kamar mandinya tuh cukup luas, dan ornamennya itu memang bambu sih rata-rata, tapi kalau di depan itu kan bener semuanya bambu. Kalau di sini masih ada tembok-temboknya nih. Nah, area pertama ini adalah area tempat buang air. Ada bunga lagi, wangi juga bunganya. Nah, ini bersih ya toiletnya, airnya gue cobain, nyala. Terus ini apa ya? Oh, ini tisu. Ini tisu guys, tuh. Jadi tisunya ada 2. Satu di sini. Terus ini biasalah pajangan aja ya. Terus ini tempat sampah. Dan semprotan airnya. Nyala ya, kenceng ya. Oke, selanjutnya ini shower yang ada di dalam. Lucu juga nih guys nih. Ini ada shampoo. Terus shower gel, conditioner. Ini batu guys nih. Ini batu. Terus di ininya pakai kayu ini. Dan ini juga ada anget sama ada panas dan dinginnya juga. Showernya shower yang di atas ya. Terus oh, ini shower yang bisa dipegang di tangan. Jadi ada 2 tetap. Ini kayu nih. Terus ini buat tempat handuk atau baju. Ini sebenarnya ini bukan tong sampah sih, ini lebih ke buat naruh baju kotor ya, atau handuk kotor. Terus tisu, hand soap nih, aduh berat, hand soap. Terus ini apa ya? Ini apa nih? Oh, ini nggak bisa dibuka, nggak bisa ini. Ini mungkin cuman pajangan doang ya. Terus ada gelas untuk kumur-kumur. Terus ada Oasis air mineral, nggak sponsor ya Oasis. Terus ini nih, ini juga masih sama nih guys, dari batu. Airnya gimana nih? Nah,
Yap. Airnya sama sih ini. Ada air panas, ada air dingin juga. Di sini disediakan handuk 2 plus 1 buat cuci muka, buat pengering muka. Nah, kalau misalnya kalian berempat nih, kalian juga bisa nambah lagi handuknya 2 lagi. Free. Terus ini ada towel. Lupa nih gue kan. Ada towel nih. Ada ini untuk ngeringin muka 2, berarti ngeringin mukanya ada 3 ya. Terus ini towel buat tangan biasanya sih. Terus di sini ada hair dryer. Oh. Oke. Di area ini udah cukup. Nah, ini yang unik nih guys. Yuk. Gue tunjukin ke kalian. Gimana nih bukanya nih? Ayo sini. Nah, ini spot-spot yang biasa digunain buat selebgram ataupun YouTuber datang ke sini. Biasanya mereka fotonya itu yang paling unik di sini nih. Nah, showernya di luar guys. Jadi di alam terbuka. Ini showernya juga ada 2, ada yang dari atas, ada yang di bawah. Dan uniknya meskipun ini, sebentar gue masukin dulu ya. Uniknya meskipun ini dari bambu nih, ini airnya bisa hangat, panas dan dingin guys. Gue juga nggak tahu di caranya gimana. Tadi si belinya nggak ngejelasin ya. Dan seperti biasa, yang uniknya lagi seperti yang di dalam ya. Ada apa namanya? Shower gel, conditioner sama sampo. Jadi untuk di lantai 1 cuman itu aja yang gue review karena cuman itu yang bisa gue tunjukin ke kalian ya. Bukan cuman itu sih. Ini menurut gue udah keren banget dengan harga 1 juta. Plus maksudnya plus-plusnya itu plus breakfast, plus motor dan sebagainya gitu ya. Ayo kita ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2, sebelum gue masuk ke kamar tidurnya atau area tidur, gue mau nunjukin ke kalian yang di sebelah sini dulu. Yuk. Ini tuh persis di belakang lantai 2 atau kamar tidurnya. Ini ada area terbuka seperti ini. Jadi tadi belinya bilang area ini bisa digunakan untuk yoga. Jadi tadi ada matras 2 di bawah. Selain kalian bisa gunakan untuk yoga di bawah di depan sofa, juga bisa digunakan untuk yoga di sini. Luas sih. Aduh, gue duduk dulu ya. Nah, kalian lihat deh, ini setingginya setinggi pohon pisang. Jadi kalau pisangnya udah berbuah, tinggal lo ambil aja di situ. Dan ini benar-benar private sih, di bawah itu hutan, bukan lagi tempat-tempat pemukiman warga gitu ya. Yuk kita masuk ke yang terakhir. Nah, ini adalah spot terakhir dan yang benar-benar spesial dari sini karena ini yang akhirnya membawa gue ke tempat ini. Maksudnya karena dari spot yang ini gue banyak tahu Escape in Bali ini melalui Instagram, YouTube dan sebagainya, dan akhirnya gue memutuskan untuk booking di sini tuh karena spot yang ini ya. Tapi sebelum gue masuk ke spot tersebut, gue mau liatin ke kalian jendela yang unik di villa ini maksudnya. Ini jendelanya didorong keluar tuh. Dan ini dari bambu guys. Tapi ini kacanya kaca beneran ya, bukan bohongan. Terus di sini ada lampu dan tisu. Dan ayo kamar tidur. Ini sebenarnya menurut gue enak ya buat honeymoon di sini ya. Malam-malam ditutup biar nggak ada nyamuk, ya kan? Aduh, ini boleh dicobain nggak ya? Boleh ya? Empuk guys, enak tempatnya. Jadi pengen tidur jadinya. Terus di sini yuk masuk. Ini di sini juga ada lampu lagi. Oh iya,
Di sini tuh nggak ada TV, guys. Jadi pertama nggak ada TV, terus kedua juga nggak ada AC. Sinyal khusus yang plat merah sih ada katanya karena baru ada towernya di sini. Tapi selain itu blank sinyal. Tapi mereka udah sediain ini sih, apa namanya, WiFi. Dan WiFi-nya juga tadi udah gue coba dan cukup kenceng ya. Oke. Kenapa mereka nggak nyediain TV? Karena kan ini apa namanya, private kan, sifatnya private. Terus mereka inginnya tuh orang yang ada ke sini, nginep di sini itu back to nature gitu ya. Terus juga jauh dari hiruk pikuk ibu kota, dari kota. Jadi honeymoon juga di sini enak, tenang kan ya. Terus semua bisa kalian lakukan di area yang menurut gue juga nggak terlalu besar, tapi semua bisa kalian lakukan. Dan tempat ini juga nggak jauh dari area-area wisata di daerah Ubud. Gitu. Terus nih, selanjutnya ini safety box. Tadi sih sebenarnya si belinya udah ngasih tahu gue ya gimana pinnya, tapi gue lupa karena gue kayaknya nggak bakalan pakai ini juga. Terus hangernya dari bambu juga, guys. Aduh, ada ya pengrajin begini ya? Atau mereka buat khusus untuk di villa ini doang? Gue nggak tahu ya. Gue baru lihat nih hangernya. Hangernya cukup banyak nih. Terus ini tempat tas. Di bawah, oh, ada setrikaan. Menarik nih, ada setrikaan nih. Dan spot yang terakhir. Ini yang gue cukup apa namanya, menarik, dan yang akhirnya memutuskan gue untuk nginep di villa ini adalah karena ini. Gue agak ngeri sih sebenarnya. Bentar ya. Katanya sih kuat ya buat 4 orang. Gue nggak berani. Pokoknya kenapa gue nginep di sini? Pokoknya tuh gara-gara ini nih. Kenapa gara-gara ini? Karena di Instagram tuh banyak banget bule-bule yang fotonya tuh di sini nih, guys. Terus pakai selimut juga. Nanti gue mungkin mau coba ya, tapi nggak sekarang ya. Gue tunjukin ke kalian aja. Ini ada jaring-jaring. Terus ke bawah tuh ke jurang. Cukup tinggi sih, makanya gue agak ngeri. Gitu. Terus di pinggir kanan kiri gue ada beanbag. Atapnya bambu semua. Jadi ini mostly memang bahannya dari bambu semua. Namanya Escape in Bali di daerah Ubud. Nanti gue kasih di description box-nya kontak belinya, terus map-nya, alamatnya. Jadi kalian kalau misalnya tertarik untuk nginep di sini, kalian bisa kontak langsung di sana ya. Setelah kalian ngeliat hasil video review dari Escape in Bali, sorry ya guys sebelumnya, untuk rangkumannya gue shoot videonya itu di hotel yang terakhir yang nanti juga kalian bisa tonton. Karena alasannya kemarin tuh waktu di Ubud gue nggak sempet untuk bikin rangkuman, hujan plus juga terburu-buru karena gue harus ke bawah gitu. Cuman beberapa hal yang harus gue sampaikan atau yang perlu gue sampaikan ke kalian. Pertama, gue melakukan pembelian untuk atau booking untuk Escape in Bali ini direct langsung melalui DM di IG awalnya.
kemudian langsung ke WhatsApp. Jadi gue bookingnya melalui WhatsApp. Sebetulnya ada another choice sih selain dari WhatsApp dan direct dari IG. Kalian bisa langsung di Airbnb, cuman pada saat itu gue rasa di Airbnb itu harganya cukup mahal, sekitar 2 juta sekian. Terus akhirnya gue coba tanya Molly DM dan harganya waktu itu lagi diskon jadi 1 juta, pas 1 juta ya. Terus selanjutnya pada saat perjalanan menuju ke Ubud itu ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. 1 jam itu gue dari Canggu ya. Dan udah gitu nanti kalian akan di WhatsApp alamat untuk meeting point-nya, karena kalian nggak bisa langsung nih menuju ke Escape in Bali ini, karena kebetulan kan itu sekitar dari jalan raya itu masuk sekitar berapa meter ya? Mungkin sekitar 200 sampai 300 meter lah. Pakai motor setengah, kemudian setelah itu setengahnya lagi jalan kaki, dan motor pun itu jalannya jalan setapak gitu menuju ke area-area hutan gitu. Jadi meeting point-nya sih di pinggir jalan raya yang nanti akan di WhatsApp sama si host dari Escape in Bali-nya itu. Nah, setelah sampai di meeting point, terus pakai motor itu cukup karena lagi daerah Ubud itu lagi musim hujan, jadi agak licin tuh pakai motor. Kemudian setelah itu parkir motor dan jalan kaki menuju ke escape-nya itu sekitar 100 meter lah ya mungkin jalan kakinya. Nah, setelah sampai kesan pertamanya gue merasa bahwa ini sesuai banget yang ada di online travel, maksudnya di Airbnb itu fotonya sesuai, kemudian gue lihat-lihat juga di IG sesuai semua foto video gitu, dan gue ngerasa bahwa 1 juta itu worth it banget gitu dengan perjalanan 1 jam dari kota, kemudian jalan kaki dan sebagainya. Terus ini juga experience atau pengalaman terbaru buat gue nginep di tengah-tengah hutan dengan fasilitas yang sudah modern, tapi dengan konsep yang memang masih nyatu dengan alam gitu. Terus kalau gue berbicara dengan kelebihannya, banyak banget kelebihannya. Mungkin dari 100% kelebihannya itu 90%, 10%-nya hanya hal-hal kecil aja yang nanti bakalan gue jelasin ke kalian. Tapi overall hotel ini menurut gue, atau villa ini menurut gue itu worth it banget buat kalian booking sih. Untuk kekurangannya itu sebetulnya nyaris nggak ada, cuman ini notice sedikit aja sih untuk Escape in Bali ini, karena di kamar mandi itu kan kebetulan mereka itu desainnya itu mostly kayu kan. Nah, kalau kayu ketemu dengan air itu kan jadi menyebabkan lembab ya, dan itu bau lembabnya masih terasa gitu aja sih sebenarnya. Mungkin bisa disiasati dengan hal yang lain selain dengan kayu yang akhirnya jadi basah gitu aja. Terus selebihnya, sarapannya sebenarnya ini kan sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat, buah-buahan, smoothies, granola, terus udah gitu oat dan sebagainya. Tapi sayangnya karena waktu itu lagi hujan dan seluruh sarapan yang disediakan itu mostly dingin, jadi gue nggak ngerasa ada hal yang anget masuk ke dalam tubuh kecuali kopi atau teh aja sih. Kalau dari segi makanannya semuanya memang dingin gitu, karena ya itu konsepnya mereka memang makanannya makanan sehat. Oh iya, satu lagi nih, kalian ini kan kalau nginep di sini agak jauh kemana-mana, termasuk juga minimarket dan sebagainya. Jadi sebelum datang ke situ atau ke Escape ini, be prepare untuk beli sikat gigi, karena sikat gigi itu amenities sebenarnya disediakan hanya sabun dan sebagainya aja, sabun, sampo, terus kondisioner gitu yang basic banget. Tapi kalau misalnya sikat gigi terus pasta giginya itu nggak ada, jadi kalian prepare untuk beli sebelum datang ke sana. Terus itu kekurangan selanjutnya ya, jadi 10% mencangkup di situ karena itu masih area kamar mandi yang sama gitu. Terus kalau untuk kelebihannya yang gue seneng, ini bener-bener private. Jadi setelah proses check-in selesai, terus kalian dijelasin nih di Escape ini tuh bisa apa aja, ada fasilitas apa aja, kemudian udah gitu kalian dikasih welcome drink juga.
Setelah itu mereka akan ninggalin kita. Jadi kita bener-bener di situ tuh cuman kalau kalian berempat sama teman-teman kalian ya cuman berempat aja, atau kalian lagi honeymoon berdua sama pasangan kalian ya cuman berdua aja. Sampai nanti pada saat proses breakfast di besok harinya itu baru mereka datang lagi. Nah, selanjutnya untuk dinner nih atau makan malam, kalian kan juga kalau misalnya yang mager keluar, karena kan lumayan cukup jauh kan keluar kan, apalagi lagi musim hujan. Nah, kebetulan pas gue ini tuh hujan deras malamnya, jadi gue nggak bisa keluar buat nyari makan malam. Akhirnya gue coba kontak si hostnya dan mereka bersedia untuk membelikan kita makanan dengan biaya antarnya 20.000. Menurut gue sih oke itu, karena sebagai alternatif daripada kita kelaparan kan, mungkin sebenarnya kita bisa prepare sih untuk bawa mie dari sebelum berangkat gitu. Cuman masalahnya gue waktu itu nggak kepikiran, nggak kepikiran, karena gue pikir kan Bali hujannya mungkin nggak bakalan sepanjang yang gue kira gitu. Jadi gue waktu itu masih berpikir gue masih bisa keluar buat cari makan malam, ternyata nggak bisa. Paling itu aja guys yang bisa gue share ke kalian terkait dengan Escape in Bali. Mungkin next di video selanjutnya gue akan review hotel yang juga oke. Nah, kalau sekarang kan gue review di daerah Ubud, artinya ini daerah atas dan dingin ya. Nanti nextnya gue akan review hotel yang ada di pinggir pantai. Kayak gimana keseruannya, kalian tetap stay tune aja ya di YouTube channel gue, YouTube channel Ayo Jalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye!